Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu wali siswa SD kelas 6 dan adik-adik putra atau putri siswa SD kelas 6, untuk pada hari ini saya berusaha untuk memberikan bimbingan kaitannya dengan PPDB online yang berjalan atau berlaku di Kabupaten Cilacap, di mana PPDB online itu nanti akan dimulai serentak untuk tingkat SMP itu tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2021. Untuk itu kepada seluruh Bapak dan Ibu wali siswa dan adik-adik kelas 6 yang akan melanjutkan di tingkat SMP, mohon untuk bisa melihat channel saya sehingga nanti pada saat PPDB online tidak merasa ada mengalami kebingungan. Jadi Bapak Ibu dan adik sekalian, bahwa PPDB online ini benar-benar 100% online. Artinya apa? Pada saat proses pendaftaran, Bapak Ibu atau adik-adik itu silahkan menggunakan HP, ya, menggunakan HP boleh, menggunakan laptop atau CPU juga boleh. Untuk itu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan di tingkat SMP yang mungkin pada saat ini, tahun ini, banyak yang istilahnya mungkin tidak melayani pendaftaran secara online, membantu pendaftaran secara online seperti di sekolah kami juga seperti itu. Tapi kalau andaikan ada yang membantu pendaftaran secara online di sekolah, ya silahkan, itu kebijakan sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik semua, bahwa PPDB online 2021 itu ada 4 jalur, ya, sekali lagi ada 4 jalur. Setiap jalur punya konsekuensi sendiri-sendiri. Artinya apa? Bahwa prosentase setiap sekolah sama, tinggal jumlahnya nanti yang beda-beda. Contohnya untuk jalur zonasi itu maksimal 50%. Kemudian untuk jalur afirmasi itu 15%. Sedangkan untuk jalur prestasi itu 30% dan sisanya 5% itu untuk mutasi. Dari 4 jalur ini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik semua, itu harus bisa benar-benar memilih strategi yang tepat sehingga pada saat PPDB online harapan dan cita-cita adik-adik semua bisa terkabul, diterima di sekolah yang diinginkan. Katakanlah jalur zonasi. Jalur zonasi yang diukur adalah jarak. Jadi seberapapun nilai putra-putri Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, katakanlah nilainya bagus-bagus tetapi jauh, katakanlah lebih dari ekspektasi atau zonasi yang diterapkan, kalau masuk zonasi maka akan rugi. Maka sekali lagi harus tepat memilih apakah zonasi, ya, afirmasi, kemudian prestasi atau mutasi. Setiap jalur mempunyai syarat-syarat yang harus diupload, karena nanti sekali lagi untuk PPDB online secara murni menggunakan online dengan HP ataupun CPU, ya. Untuk yang harus diupload sekali lagi, mungkin kalau dengan CPU tidak begitu masalah karena sudah, atau laptop tidak masalah, karena yang sudah mengenal komputer pasti tahu bagaimana istilahnya mengupload gambar supaya bisa masuk sesuai dengan persyaratan di situs PPDB online Kabupaten Cilacap. Sebagai contoh, bahwa nanti pada saat upload surat keterangan lulus atau SKL ataupun akte ataupun KK, sekali lagi tidak boleh melebihi 1 MB. Kalau di komputer tidak masalah, mudah. Tapi kalau di HP bagaimana? Nanti ada solusinya. Ada istilahnya tutorialnya bagaimana cara mengecilkan gambar supaya
di HP bisa masuk pada saat untuk pendaftaran online. Caranya bagaimana ya, nanti salah satu yang paling mudah adalah difoto ya, difoto dengan HP, kemudian dilihat, diupload, bisa apa tidak. Oh, kalau tidak bisa berarti kebesaran file itu ya, file itu terlalu besar sehingga butuh dikecilkan lagi. Kalau terlalu besar harus dikecilkan. Nah, kalau di HP sekali lagi, kadang setiap HP beda-beda merek, beda-beda kapasitas, dan beda-beda kecanggihannya. Kalau yang mahal mungkin tidak masalah, tapi kalau HP yang pas-pasan bagaimana? Solusinya ada, yaitu menggunakan sistem online. Jadi Bapak Ibu yang punya HP nanti akan dibimbing menggunakan situs online, di mana di situ ada bagaimana cara mengecilkan gambar, ya, bagaimana cara merubah file, mungkin file PDF atau file JPEG gambar itu ada. Kalau yang dilakukan tidak masalah karena terbiasa menggunakan laptop, tapi nanti kami juga akan memberikan bimbingannya. Itu yang biasanya tidak boleh lebih dari 1 MB. Terus 1 MB itu berapa? 1 MB kalau dibuat KB itu 1024 KB. Artinya kalau Bapak Ibu fotonya lebih dari 1024 KB, ketika diupload di situs PPDB online tidak bisa. Makanya harus dikurangi. Nah, cara mengurangi menggunakan situs online tadi. Kemudian yang perlu diketahui, yang menggunakan jalur prestasi otomatis mengupload kaitannya dengan piagam penghargaan. Piagam penghargaannya lebih dari 1, bisa mungkin 2, 3, 4 atau bahkan 5. Caranya bagaimana? Padahal di situ hanya 1 titik untuk mengupload, tidak bisa mengupload lebih 2, 3, 4. Bagaimana caranya? Makanya nanti akan dibimbing di tutorial. Salah satu yang paling mudah adalah sertifikat piagam penghargaannya itu dijejer-jejer ya, diletakkan di meja atau mungkin di suatu tempat yang bisa difoto bersama-sama, sehingga nanti setelah difoto dikompresi atau dikecilkan gambarnya. Saya yakin begitu difoto ada lebih dari 20 MB. Nah, ini yang khusus prestasi. Sekali lagi untuk penguploadan surat piagam penghargaan itu tidak boleh lebih dari 5 MB. 5 MB berarti 5000 KB. Ya, 5.000-an lebih KB. Untuk itu nanti dikecilkan lagi, jangan sampai lebih dari 5 MB. Pokoknya tandanya mudah ya. Begitu diupload gambar itu tidak bisa, berarti itu terlalu besar. Makanya Bapak Ibu adik-adik sekalian harus menggunakan situs online. Tidak perlu download aplikasi. Nanti kalau HP-nya pas-pasan, download aplikasi malah tambah mumet, tambah blank. Sekali lagi, ini adalah sebuah bimbingan online di mana ini sangat bermanfaat, saya yakin kepada Bapak Ibu yang mungkin masih gaptek tentang teknologi, khususnya di pendaftaran PPDB online. Kemudian setiap sekolah mempunyai kuota sendiri-sendiri, maka harus dengan strategi yang baik adik-adik bisa memilih apakah zonasi, apakah menggunakan prestasi, apakah afirmasi, apakah prestasi, afirmasi, zonasi, satunya lagi mutasi. Nah, sekali lagi, kalau mutasi sesuai juknis yang ada, bagi anak yang memang benar-benar mau sekolah di sekolah tersebut, kalau mutasi syaratnya harus mengupload surat keterangan mutasi orang tua. Surat keterangan mutasi orang tua yang dikeluarkan oleh kantor tempat bekerja Bapak Ibu. Kalau itu diyakini oleh sekolah di mana putra-putri Bapak Ibu akan mendaftar bahwa itu surat mutasi benar, tidak abal-abal, tidak bohongan, mungkin akan diterima. Ya, sekali lagi. Terus bagaimana yang menggunakan surat domisili? Ya, sekali lagi mutasi, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan surat keterangan mutasi dari perusahaan Bapak Ibu yang diaku.
jelas itu sah, maka sekolah mungkin akan istilahnya menerima sejumlah persyaratan yang ada. Kemudian kalau ada surat keterangan domisili bagaimana yang dari luar kota, dengan catatan di sini jelas Juknisa harus sudah domisili 1 tahun. Ya, domisili 1 tahun, dan itu kadang tidak berlaku di setiap desa. Mungkin ada desa yang tidak mau mengeluarkan surat domisili, bagaimana ya, itu urusan desa masing-masing. Ya, makanya kalau dan pihak sekolah juga punya kebijakan sendiri. Bisa saja tidak menggunakan surat keterangan domisili, tidak bisa. Maka Bapak Ibu juga harus bisa istilahnya menyikapinya. Ya, tidak usah memaksakan, memang harus dengan cara seperti itu. Kemudian sekali lagi bahwa bimbingan ini bersifat umum, bisa untuk sekolah manapun. Karena pada dasarnya PPDB online itu syaratnya sama, apa yang harus diupload, KK. Sekali lagi, kakak ada 2, yang asli dan yang lama dan yang baru. Yang lama ada tanda tangan sang basah, yang baru itu menggunakan barcode. Dua-duanya sama, bisa digunakan. Ya, kalau yang lama memang belum update, yang baru tidak masalah. Yang penting pada saatnya nanti verifikasi menunjukkan aslinya. SKL, surat keterangan lulus juga harus yang asli yang difoto. Kemudian penghargaan, piagam penghargaan, akte kelahiran, sekali lagi akte kelahiran juga harus asli. Piagam penghargaan difoto, dijajar-jajar, kalau ada silakan difoto, tidak boleh lebih dari 5 MB khusus untuk piagam penghargaan. Yang KIH, KIP, KIS dan sebagainya itu juga difoto, itu asli ya, nanti bisa dibuktikan pada verifikasi. Dan harus terregistrasi, kalau yang katakan kartu prasejahtera dan sebagainya itu harus sepengetahuan Dinsos, artinya memang resmi. Sekali lagi itu merupakan bimbingan atau tutoran online yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para siswa. Oke, sekarang kita tutorial kaitannya dengan pendaftaran online PPDB dengan menggunakan HP Android. Pertama kita buka ya, Google, telusuri Google, kemudian ketikkan di situ. Karena ini masih demo, artinya web yang asli belum keluarnya nanti tanggal 21. Namun demikian untuk web ini hampir sama, hanya mungkin tempat dan lokasinya yang tombol-tombol yang mungkin berubah lokasi, tetapi mayoritas sama. Apa yang harus diupload juga sama. Oke, kita klik demo PPDB ya. Nah, ini sudah ada, klik demo PPDB. Kita buka saja, siap demo PPDB ya. Ini nanti yang penting kita pilih di sini ada beberapa zona, ada zona jalur, zonasi, prestasi, afirmasi, dan pembinaan. Nah, kemudian kalau kita mau daftar SMP, nah, katakanlah pilih zonasi, langsung aja klik zonasi ya. Kemudian nanti mendaftarkan diri, pendaftaran online ya, mendaftarkan diri, pilih loket sekolah ya, kira-kira sekolah mana yang ini sebagai contoh saja ya. Katakanlah kasih contoh SMP Negeri
katakanlah data pendaftar ya, sehingga nanti tahu sudah daftar berapa. Nah, kalau keinginannya sudah melihat yang daftar sekian ratus, zonasi, kemudian afirmasi, ada prestasi, ada mutasi, sehingga kita tahu, oh berarti sekolah ini sudah penuh, oh sekolah ini zonasi masih kurang, oh sekolah ini afirmasi masih kurang. Kemudian kita langsung pendaftaran online. Nah, di sini kalian harus memilih, harus mengupload ya, NISN. Nah, NISN itu. Oke, sekarang ini sebagai contohnya nomor induk saya isi ya, 0. Ini sebagai contoh, nanti kalian akan mengisi juga, harus hafal NISN nya 09 05 3 Kalau kamu masih dalam satu kabupaten, pilih dalam kabupaten, jenis lulus itu ada reguler ya. Kemudian tahun lulus 2021, kemudian ini diisi kode keamanan ya, 06 39. Kemudian ada ketik lanjutkan. Oh ini tidak valid nomornya, kita ganti. Kita ganti 008 501 689 683 4. Ya, ini seperti ini. Andesit ini biodatanya ya, laki-laki. Ini contoh, nanti kalian harus mengisi seperti ini. Nah, katakanlah kecamatannya mana diisi, karena Daya Luhur atau mana
Cilacap sesuai dengan tempat kamu. Kelurahan Cilacap, RT 03 RW 02. Otomatis nanti lokasinya ketika diklik cari lokasi nanti akan langsung muncul ya, tempat kamu, alamat kamu yang benar sesuai dengan Dapodik. Rumah kamu ditulis dalam kabupaten ya, nicknya kamu ditulis, ini sebagai contoh saja ya, hanya sebagai contoh, nanti kamu harus betul nicknya, ini hanya sebagai contoh, artinya ini harus ditulis atau diisi. Nah, ya. Nomor HP juga sebagai contoh, kalau punya HP ditulis HP-nya ya. Tanggal kartu keluarga ini di kakakmu itu ada tanggalnya, so katakanlah diisi seperti ini ya. Terus lihat kakaknya ya, nilai raport katakanlah rata-rata berapa, 89, tergantung nanti di situ apakah per mata pelajaran atau hanya rata-ratanya saja, silahkan nanti dipahami ya. Selanjutkan, sudah masuk info peserta, sekarang biodata lagi ke bawah ya, unggah berkas. Nah, ini sekali lagi unggah berkas ini yang harus dipaham, format gambarnya harus bisa, ini nama filenya bisa JPG, JPEG, PNG dan PDF. Jadi kalau ini perhatikan bahwa tadi di website sudah saya jelaskan ya. Kalau di sini kalian abstrak filenya ya, ini ada file, ada kamera ya. Kalau langsung kamera biasanya itu terlalu besar, makanya supaya bisa masuk ya di YouTube saya berikutnya itu ada cara mengecilkan berkas ya, cara mengecilkan berkas ya. Kemudian setelah pas ini ya, ini kakak dimasukkan ke sini. Contohnya file ini sebagai contoh saja, gambar ini contoh sebagai contoh ya, jadi ini ya sebagai contoh saja sebetulnya ya, katakanlah seperti ini. Masuk, ini contoh kakak, berarti ini tandanya bahwa gambar ini kurang dari 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB akan tidak bisa masuk. Kemudian kartu keluarga ya. Surat tadinya ini kakak, bawahnya surat keterangan lulus ya. Perhatikan, ketika surat keterangan lulus dilihat, kalau bisa masuk berarti fotonya atau dokumen yang kamu foto itu kurang dari 1 MB. Kalau tidak bisa masuk itu berarti lebih dari 1 MB. Makanya diperkecil dulu. Caranya di deskripsi YouTube saya ada, nanti silahkan dibuka situs itu, kemudian dikecilkan, kemudian di download lagi, kemudian masukkan ke situs
PPDB online. Ya. Kalau ada surat keterangan domisili ini ya silakan dimasukkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nah, ingat itu ya. Oke, kita lanjutkan akta kelahiran. Pokoknya dibaca, dipahami apa yang harus diupload di situs itu. Kalau surat keterangan domisili silahkan upload surat keterangan domisili. Kartu keluarga ya silahkan upload kartu keluarga. Intinya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ini contoh saya upload lagi. Nah, sebagai contoh ini lagi, yang penting intinya surat keterangan lulus, kemudian ini surat keterangan kakak ya, harus surat domisili. Nah, ingat kakak dan domisili berbeda. Kalau domisili bisa masuk kategori kalau sudah 1 tahun sesuai juknis yang ada. Kalau kurang dari 1 tahun mungkin sekolah akan curiga. Nah, kalau kakak tidak masalah kalau memang bunyinya sudah di sekitar daerah zonasi atau afirmasi atau mungkin prestasi. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini ya, ini contoh saja, kemudian lanjutkan. Nah, berarti sudah masuk pilih sekolah. Tinggal pilihan sekolah. Kamu harus memilih di sini, diklik ya. Ini banyak sekolah SMP. Perhatikan kalau dalam situs ini yang terbaru untuk tahun ini, informasi yang saya dapatkan, kalian diwajibkan memilih 3 ya. Jangan sekali-kali memilih hanya 1. Tergantung nanti di software itu bagaimana. Kalau memilih hanya 1 kok tombolnya menyala, tombol untuk melanjutkan, perhatikan jangan sampai salah kamu melangkah. Usahakan kalian milih lebih dari 1. Dengan catatan di yang web yang baru, situs yang PPDB baru yang online ini, kalau milih pilihan 3, ada milih 3 yaitu 2 sekolah negeri, yang ketiganya pasti yang muncul sekolah luar negeri atau sekolah swasta. Atau kalian sudah berniat di sekolah luar negeri ya, atau sekolah swasta tadi, itu pilihan 1. Begitu nanti pilihan 2 dan 3 itu pasti sekolah negeri. Itu informasi yang saya dapatkan. Tapi kalau ada perubahan, kita lihat nanti di situsnya bagaimana ya, bisa saja ada perubahan, tapi yang penting kalian sudah tahu. Artinya jangan memilih hanya 1. Nah, ini contoh, ini seperti ini ya. Mau dicari, ditulis di sini juga bisa. Contohnya ini SMP Negeri 8 Cilacap, dicari, nah ada, kemudian diklik. Nah, berarti kalian baru milih 1, pilih lagi. Nah, cari SMP Negeri 3. Nah, kalian pilih lagi. Nah, berarti pilihan kedua kalian SMP Negeri 3. Ini sebagai contoh saja. Jadi pada saatnya nanti kalian
mendaftar online, terserah sekolah kalian yang mau dipilih mana. Ini hanya istilahnya Pak Guru sebagai contoh saja. Kemudian pilih lagi sampai 3, tidak apa-apa ya. Tadi Pak Guru mengatakan informasi yang saya dapat untuk tahun ini, jika sudah memilih 2 sekolah negeri, maka pilihan ketiga sekolah luar negeri atau sekolah swasta. Ya silakan nanti dipilih ya. Katakanlah ini kalau ada seperti ini ya, saya pilih. Andaikan nanti munculnya sekolah swasta semua, ya silakan dipilih. Nah, SMP Purnama 1, katakanlah, coba ada cari enggak. Oh tidak ada. SMP Purnama 2. Oh ada. Katakanlah kalau ada SMP Purnama 2, kalian klik saja. Ini contoh. Berarti ini kalian sudah memilih 3 sekolahan. Sekali lagi, kalau kalian hanya milih 1 kok ini tombol lanjutkan kok sudah menyala, itu berarti kalian hanya milih 1. Padahal dari awal Pak Guru jangan hanya milih 1, usahakan milih lebih dari 1, 2, dan 3, dan maksimalkan saja karena nasib kita tidak tahu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, oke, ini dari pilihan-pilihan karena tadi saya masuk lewat jalur zonasi. Nah, maka yang dihitung adalah ukuran jarak. Nah, kalau kalian nanti milih bukan dari zonasi, contohnya prestasi katakanlah, berarti yang dihitung adalah piagam penghargaan. Nah, kalau pilih afirmasi, nah berarti data-data dukungnya harus ada KIH dan sebagainya, nah, KIP dan sebagainya, kartu-kartu dari pemerintah itu. Kalau pilih mutasi juga kalian harus bisa paham ya. Ini jalur zonasi. Namanya kalau zonasi jaraknya sama, bagaimana? Nah, maka dipilih yang umurnya masih muda ya. Kalau umurnya sama, jaraknya sama, terus bagaimana yang dipilih? Berarti dipilih yang nilainya tertinggi. Ya, kalau masih kurang, katakanlah butuh zonasi, katakanlah butuh 100 siswa tapi yang daftar baru 80, ini bisa diambilkan dari luar zonasi, artinya yang lebih jauh bisa masuk. Nah, ini salah satu contoh saja untuk zonasi. Nah, ini seperti ini, sudah milih 3, kemudian nilai rapor tadi sudah diisi. Ini ya, nomor HP-nya jelas, ininya jelas, map Google Map-nya juga jelas. Jadi data jangan sampai salah ya, karena pendaftaran ini hanya 1 kali. Kalau kalian pilih zonasi sudah sampai titik akhir, dalam arti untuk cetak kartu ya, setuju dengan pernyataan di atas ya, ini harus diklik seperti ini ya. Kalau sudah sampai tahap akhir kok tiba-tiba kamu istilahnya ingin pindah ke beda zonasi, itu tidak bisa karena satu pendaftaran hanya 1 kali, karena database-nya sudah ada. Nah, ya maka tolong lanjutkan. Nah, ini sudah sampai selesai.
cetak bukti ajuan pendaftaran. Pokoknya kalau sudah sampai cetak bukti ajuan pendaftaran, kalian hanya sudah istilahnya sudah mendaftar. Jadi perhatikan jangan sampai salah. Kemudian untuk yang jalur prestasi, sekali lagi jalur prestasi, piagamnya itu harus difoto berjajar-jajar. Nah, foto semua ada 4 atau 5 piagam, jadikan satu. Informasi yang saya terima dalam satu uploadan itu tadi tidak boleh lebih dari 5 MB, maka harus diperkecil. Cara mengecilkannya juga sudah bisa. Oke ya, langsung kita ke cetak bukti ajuan pendaftaran. Ini bukti ini yang nanti digunakan pada saat verifikasi dan daftar ulang. Kalau ada kekurangan, biasanya kalau ada kekurangan katakanlah kakaknya kurang jelas, nanti makanya setiap hari kalian harus melihat jurnal, melihat update data. Barangkali ada kekurangan, pasti akan dikasih tahu nomor ini kurangnya ini, segera dilengkapi. Nah, itu dari operator, istilahnya dari sekolah yang bersangkutan sebelum hari H katakanlah pengumuman. Maka tolong perhatikan untuk bisa melengkapi, selalu mengupdate data, mengupdate internet ya, jangan sampai telat, sehingga kalau ada berita terbaru bisa segera diperbaiki. Demikian kaitannya dengan penerimaan siswa baru di Kabupaten Cilacap. Semoga kalian yang ingin istilahnya mendaftar bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Demikian, terima kasih dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.